Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai air dan mineral. Sebelumnya di sini saya Budiono akan mengampu mata kuliah biokimia setelah UTS. Jadi dari setelah UTS sampai dengan UAS, materi biokimia itu akan saya jelaskan. Setelah sebelumnya kalian belajar materi mengenai biokimia dengan Bu Rizka. Baik, untuk materi pertama dari biokimia setelah UTS adalah mengenai air dan mineral. Saya rasa di sini semua mahasiswa pasti tahu ya air dan mineral karena setiap hari kita juga sering mengkonsumsi air dan mineral. Baik, di sini yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai struktur dan sifat air yang pertama, kemudian yang kedua adalah fungsi air, ketiga adalah definisi dan jenis mineral, kemudian terakhir adalah sifat dan fungsi dari mineral. Kita awali dari struktur dan sifat air. Di sini kita ketahui bersama bahwa air itu merupakan materi yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup ya, karena tanpa air kita tidak dapat hidup. Air ini adalah senyawa yang paling berlimpah dalam sistem hidup dan 70% bobot dalam tubuh kita itu merupakan air. Nah, air dan produk ionisasinya yaitu H+ dan OH- ini sangat mempengaruhi berbagai komponen penting dalam sel, contohnya adalah enzim, protein, asam nukleat, dan lipid. Nah, karena itu jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui mengenai struktur dan sifat dari air. Nah, selanjutnya adalah sifat fisik air dan cairan lainnya. Nah, pada tabel ini dapat dilihat ya di sini air itu memiliki titik leleh, titik didih dan panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan cairan lainnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini nilai dari airnya ini sifat fisiknya itu nilainya lebih tinggi dibandingkan cairan lainnya. Nah, ini disebabkan atau dipengaruhi oleh yang pertama kekuatan kohesi pada air. Nah, kohesi itu merupakan gaya tarik-menarik antar molekul. Jadi dalam air itu pasti akan ada banyak sekali molekul H2O, jadi ada H2O, H2O, H2O yang lain. Nah, interaksi antara molekul H2O dengan H2O yang lain itu namanya adalah kohesi. Nah, kekuatan kohesinya ini pada air itu sangat kuat. Ini disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen pada air sehingga memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan cairan yang lainnya. Nah, di sini kekuatan itu, ikatan hidrogen terutama, itu dipengaruhi oleh strukturnya. Jadi antara kekuatan kohesi dan struktur ini saling berkaitan. Nah, kita pelajari struktur dari air terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat air itu merupakan molekul yang tersusun dari atom O dan dua atom hidrogen. Antara atom O dan atom hidrogen ini ya memiliki bentuk geometri yang bengkok. Mengapa demikian? Karena adanya pasangan elektron bebas di sini. Nah, elektron bebas ini tidak berikatan ya. Nah, sehingga akan terbentuk dipol-dipol atau kutub yang bermuatan negatif di sekitar sini, di sekitar O ya. Kemudian pada atom H ini memiliki muatan yang atau dipol positif. Nah, oleh sebab itu, maka ini akhirnya nanti membentuk geometri yang bengkok. Adapun sudut yang dibentuk dari molekul tersebut adalah sebesar 104,5 derajat. Jadi bentuk bengkok ini disebabkan oleh adanya pasangan elektron bebas yang ada pada atom O. Kemudian di sini bisa diketahui
Adanya dipol atau kutub-kutub yang bermuatan positif dan negatif ini menyebabkan adanya gaya elektrostatis di sini. Nah, gaya elektrostatis itu berkaitan dengan ikatan hidrogen. Sudah pernah dipelajari sebelumnya di kimia dasar ataupun kimia organik, ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom O, atom ini ya font ya, F, O, dan N. Nah, di sini atom H ini bisa berikatan dengan atom O dari molekul hidrogen yang lain sehingga pada air itu bisa terbentuk ikatan hidrogen. Nah, di sini kita lihat ya, antara atom O dengan atom hidrogen, ini yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Kemudian atom hidrogen dengan atom O di sini gaya antar molekulnya ini melalui ikatan hidrogen. Oh, maksud saya yang di sini antara atom O dengan atom H adalah ikatan kovalen, kemudian antar molekulnya itu dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa pada air itu memiliki titik leleh, titik didih, dan panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan senyawa lainnya karena yang pertama kohesinya itu kuat, dan yang kedua ini dipengaruhi oleh strukturnya karena di sini ada ikatan hidrogen. Nah, ini ya. Itu adalah strukturnya, kemudian interaksi molekul air. Nah, air ini merupakan zat reaktif yang polar dan berpotensi sebagai pelarut yang universal. Mengapa polar? Karena air ini strukturnya asimetris ya, asimetris dan memiliki kutub-kutub yaitu kutub positif dan kutub negatif. Sehingga ini merupakan molekul yang polar. Nah, molekul air dengan kristal garam ini molekul air dengan kristal garam yang tidak dapat larut dengan pelarut nonpolar, misal NaCl. Jadi molekul air itu sama kristal garam ini bisa larut ya. Maksudnya ini bisa larut. Kemudian yang kedua, molekul air dengan senyawa organik polar. Ini misalnya adalah gugus hidroksil, gugus karbonil, dan gugus amino. Jadi air ini bisa berinteraksi dengan senyawa organik polar yang dimana gugus fungsinya itu bisa gugus hidroksil, gugus karbonil, dan gugus amino. Nah, ini saya ralat untuk yang pertama. Di sini molekul air ini, sudah betul ya. Molekul air ini bisa larut dengan kristal garam. Contohnya NaCl. Sedangkan NaCl ini tidak dapat larut dengan pelarut nonpolar. Begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, molekul air dengan senyawa amfifatik, yang dimana amfifatik ini memiliki gugus hidrofobik dan gugus hidrofilik. Jadi contohnya adalah asam lemak rantai panjang, di mana nanti antara air dan senyawa amfifatiknya itu membentuk suatu misel. Pembahasan lebih lanjut akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi sebagai pelarut universal, air bisa melarutkan kristal garam, kemudian bisa melarutkan senyawa-senyawa organik yang sifatnya polar. Yang terakhir adalah senyawa yang amfifatik. Ini adalah interaksi air dengan kristal garam di sini, di mana karena air ini memiliki dua kutub ya, yang kutub positif dan kutub negatif. Nah, NaCl itu juga memiliki ion-ion yang positif maupun negatif. Nah, bagian air yang muatannya negatif ini nanti akan berinteraksi dengan bagian dari garam yang muatannya positif. Nah, nanti jadi ion-ion pada NaCl ini akan terhidrasi. Jadi akan berikatan sehingga nanti pada NaCl ini ion-ionnya dapat larut dalam air, begitu. Kemudian untuk interaksi air dengan senyawa polar di sini bisa melalui ikatan hidrogen. Jadi nanti contohnya ini ya H2O dengan H2O, kemudian ada H2O dengan gugus karbonil di sini. Jadi atom hidrogen pada air nanti akan berikatan dengan atom O pada gugus karbonil dari senyawa lain melalui ikatan hidrogen. Begitupun untuk yang lainnya. Jadi ikatannya yang terbentuk itu adalah ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa polar yang lainnya. Senyawa organik ya. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa polar dan non-polar maupun yang amfifatik. Nanti bisa dilihat sendiri, dipelajari ya.
Kemudian untuk senyawa amfifatik, nah senyawa amfifatik ini memiliki bagian yang polar dan memiliki bagian yang non-polar. Contohnya adalah asam lemak. Di ini ya, yang lingkaran warna biru ini adalah bagian yang polar, sedangkan ekornya di sini yang warna krem ini adalah senyawa yang non-polar. Nah, air itu dapat berinteraksi dengan senyawa ini dengan membentuk suatu misel di sini. Jadi nanti bagian-bagian ekor yang nonpolar itu akan ada di dalam akan berada di dalam. Jadi bentuknya nanti seperti bola. Bagian dalam ini adalah yang nonpolar, kemudian bagian luar adalah kepala dari asam lemak yang sifatnya adalah polar. Air nanti akan berinteraksi dengan bagian kepala dari asam lemak ini. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Selanjutnya ini senyawa terlarut ini adanya senyawa terlarut dalam suatu larutan itu dapat mengubah sifat air. Contohnya yaitu titik beku, titik didih, titik uap dan tekanan osmotik. Contohnya yaitu ini ya, ikan air tawar yang dapat tetap hidup walaupun pada air ini yang suhunya itu dingin, ekstrim ya, suhu ekstrim. Mengapa demikian? Karena di dalam aliran darah atau dalam cairan tubuh ikan air tawar itu kan mengandung zat-zat terlarut. Nah, adanya zat terlarut ini akan semakin menurunkan titik beku dari cairan yang ada di dalam tubuh ikan, sehingga walaupun di luar itu yang walaupun suhu di luar itu sangat ekstrim, nah bagian dalam dari tubuh ikan itu masih tetap tidak bisa beku karena ada senyawa zat terlarut tadi yang menurunkan titik beku dari cairan yang ada di dalam tubuh ikan gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, ini derajat ionisasi dari pH ya. Di sini ini pelajaran dari kimia dasar, nanti bisa dibaca sendiri. Di sini airnya bisa terionisasi jadi H+ dan OH-. Kemudian cara menghitungnya, menghitung pH-nya ini juga sudah ada. Ini hanya flashback aja ya. Di kimia dasar sudah pernah diajarkan. Nah, untuk keseimbangan asam basa di sini, ini pengaturan konsentrasi ion H+ dalam cairan tubuh. Jadi dalam plasma atau pH plasma darah itu nilai pH-nya adalah sekitar 7,4. Nah, tubuh akan tetap mengkondisikan agar pH-nya itu sebesar 7,4. Nah, jika pada pH darah kurang dari 7,35 atau lebih dari 7,45, maka itu dapat menimbulkan penyakit-penyakit tertentu, bisa asidosis atau alkalosis. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, di sini untuk untuk mencegah terjadinya perubahan pH yang ekstrim dalam cairan tubuh manusia, maka ada sistem buffer. Nah, ada sistem buffer dalam tubuh yang akan menjaga nilai pH dari tubuh agar tetap berada pada kisaran 7,4. Nah, untuk sistem DAPAR atau larutan penyangga yang fungsinya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan pH secara signifikan, jenis-jenis buffernya itu ada sistem karbonat bikarbonat, ada sistem protein, dan ada sistem fosfat. Untuk asam karbonat bikarbonat, ini sistem DAPAR yang berada di saluran ekstraseluler untuk asam non-karbonat. Nah, untuk protein itu ada di cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Fosfat ada di ginjal dan di cairan intraseluler. Baik, ini adalah video yang sudah saya share ke kalian ya terkait dengan sistem buffer. Jadi dalam tubuh ada 3 jenis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada namanya sistem buffer yang fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya perubahan pH secara ekstrim di dalam tubuh manusia. Nah, di sini buffer itu meregulasi perubahan ion H+-nya. Karena yang berpengaruh pada perubahan pH itu adalah jumlah ion H+. Jadi, di sini apabila konsentrasi ion H+ itu tinggi, maka
ion H+ ini kemudian akan diikat oleh sistem buffer sehingga konsentrasi ion H+ dalam larutan dalam tubuh itu nanti akan berkurang. Karena konsentrasi H+ dalam tubuh ini berkurang, maka nilai pH-nya akan berada di sekitar 7,4 kembali. Jadi ini ada di bawah 7,4 karena ion H+-nya banyak. Ketika jumlah ion H+-nya itu berkurang, maka pH-nya akan naik berada di sekitar 7,4 kembali. Nah, begini ya. Nah, kemudian apabila nilai konsentrasi H+ atau jumlah H+ dalam tubuh itu sedikit, maka yang terjadi pH-nya nanti akan naik berada di atas 7,4. Nah, buffer kemudian akan melepaskan ion H+ sehingga konsentrasi ion H+ itu nanti akan banyak sehingga pH-nya nanti ada di sekitar 7,4 kembali. Nah, itu kerja buffer. Nah, di sini buffer system yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah sistem protein, yang kedua sistem fosfat, dan yang ketiga sistem karbonat bikarbonat. Saya akan jelaskan sistem yang protein terlebih dahulu. Di sini sistem protein itu penting dalam regulasi plasma darah dan pH cairan intraseluler. Nah, apabila nilai pH itu apabila konsentrasi ion H+ itu meningkat, maka di sini apabila konsentrasi H+-nya itu banyak, maka pH-nya akan turun, ada di bawah 7,4. Nah, di sini buffer protein ini nanti akan H+ ya, H+ ini nanti akan berikatan dengan gugus amino di sini, gugus amin ya, sehingga nanti konsentrasi H+-nya ini berkurang. Nah, pH-nya nanti akan ada di sekitar 7,4. Nah, sebaliknya, jika konsentrasi H+ itu sedikit, maka pH-nya akan berada di atas 7,4. Nah, buffer protein ini nanti akan melepaskan H+ dari gugus asetatnya ini ya, gugus COOH, asam karbonat, sehingga nanti konsentrasi H+-nya nanti akan bertambah, pH-nya nanti akan berada di 7,4. Selanjutnya adalah buffer fosfat. Di sini buffer fosfat ya, ini penting dalam regulasi pH cairan intraseluler. Di sini, apabila konsentrasi H+ meningkat, maka pH-nya itu akan berada di bawah 7,4. Nah, buffer fosfat nanti akan mengikat ion H+ yang ada dalam larutan sehingga konsentrasi ion H+-nya nanti akan berkurang. Di sini H+-nya nanti akan berikatan dengan HPO42- membentuk ion dihidrogen fosfat. Nah, konsentrasi H+-nya berkurang. Nah, sebaliknya jika konsentrasi H+-nya terlalu sedikit, pH-nya nanti kan akan tinggi. Nah, maka di sini akan terbentuk ion monohidrogen fosfat dengan melepaskan ion H+ sehingga H+ nanti konsentrasinya makin banyak, pH-nya akan turun. Untuk sistem bikarbonat ini penting dalam regulasi plasma darah ya, pH plasma darah. Kalau ion H+-nya itu tinggi, konsentrasi ion H+-nya itu tinggi, maka nanti ion H+-nya akan diikat oleh ini ya, HCO3- ini nanti akan membentuk H2CO3. Nah, karena membentuk H2CO3, maka konsentrasi H+ ini nanti akan berkurang, pH-nya akan naik. Nah, tapi jika kondisinya ini ion H+-nya itu turun atau sedikit, maka pH-nya kan akan naik. Nah, maka buffer fosfat ini nanti akan melepaskan ion H+, sehingga ini tadi karbonatnya ini nanti akan membentuk ion HCO3-. Nah, dengan melepaskan H+-nya nanti dalam sistem ini akan meningkat sehingga pH-nya akan turun dan berada di sekitar 7,4 kembali. Itulah tadi penjelasan terkait dengan sistem buffer, ada buffer protein, ada buffer fosfat, ada buffer karbonat bikarbonat. Di sini saya akan menjelaskan gangguan keseimbangan asam basa. Nah, ini saya rasa bisa dibaca sendiri.
nanti dipelajari sendiri. Nah, selanjutnya materi mengenai mineral. Nah, mineral ini merupakan elemen anorganik yang dimana diperoleh dari makanan karena dalam tubuh itu tidak bisa diproduksi sendiri. Nah, berdasarkan jumlahnya itu dibagi menjadi ada makroelemen, ada mikroelemen. Ini didasarkan pada kebutuhan tubuh, di mana yang makro itu 100 mg per hari, kalau mikro kurang dari 100 mg per hari. Nah, untuk fungsi mineral ada di video yang sudah saya share juga, nanti bisa dilihat ya. Nah, ini salah satu fungsinya adalah mineral sebagai kofaktor. Kofaktor itu adalah bagian anorganik yang ada pada enzim. Nah, berdasarkan jenis-jenis kofaktor di sini ada Fe2+, Cu2+, Zn2+, Mg, Mn, K, dan Ni. Untuk contoh enzimnya di sini juga sudah ada, nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis mineral ini ada banyak sekali ya. Di sini akan saya jelaskan beberapa. Contohnya adalah kalium dan natrium. Jadi untuk kalium dan natrium, kalium ini merupakan kation utama yang ada dalam cairan intraseluler. Nah, fungsinya sebagai penjaga potensial membran sel, yaitu untuk aktivator untuk enzim Na+ dan K+, Na+K+ atau ATPase. Nah, sedangkan natrium itu kation utama yang ada dalam cairan ekstraseluler. Nah, kalau untuk kalium yang ada di dalam cairan intraseluler berarti ada di dalam ya. Baik kalium maupun natrium ini sebagai potensial membran. Nah, kekurangan kedua kation ini, kalau kalium itu kekurangannya bisa menyebabkan kelemahan otot, kelumpuhan, mual, gagal jantung. Kalau yang natrium, ini kekurangannya bisa kejang otot dan penurunan selera makan. Nah, ini adalah salah satu hal yang berkaitan dengan ini tadi, apa namanya, kalium dan natrium, pompa NaK. Nah, di sini saya jelaskan ya, cairan yang warna biru ini adalah cairan ekstraseluler. Sedangkan yang di dalam sitoplasma, yang di warna ini, krem ini adalah cairan intrasel atau sitoplasma. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, kation itu merupakan kation utama dalam cairan intraseluler. Kalium itu kation utama dalam cairan intraseluler. Jadi konsentrasinya ini pasti lebih tinggi dibandingkan dengan yang di luar. Kalau kalium. Sedangkan natrium itu merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler. Jadi konsentrasi natrium di luar itu lebih tinggi daripada di dalam, sedangkan kalium itu konsentrasi di dalam itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang di luar. Nah, di sini transpor Na dan K ini merupakan transpor aktif, jadi melawan gradien konsentrasi. Kalau di sini ada dua ya jenis transportasi, jadi ada transportasi pasif, ada transportasi aktif. Untuk yang pasif ini arah alirannya itu sesuai dengan gradien konsentrasi. Jadi dari konsentrasi yang tinggi kemudian mengalir ke konsentrasi yang rendah. Itu namanya transportasi pasif. Nah, kalau transportasi aktif itu melawan. Jadi dari yang konsentrasinya rendah itu ke konsentrasi yang tinggi. Karena dari rendah ke tinggi, maka konsentrasinya itu akan didorong. Dari yang rendah didorong ke yang tinggi. Nah, untuk mendorongnya itu butuh energi. Nah, di sini energi yang digunakan itu adalah energi ATP atau adenosin trifosfat, di mana nanti fosfatnya ini akan berfungsi untuk memfosforilasi dari protein. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang warna biru ini adalah cairan ekstraseluler, yang di dalam ini adalah cairan intraseluler. Nah, di sini dimulai dari yang nomor 1, di sini, start here. Nah, ini ya. Jadi, natrium, ini yang warna ini ya, apa yang kayak sawo ini namanya adalah protein. Nah, sedangkan yang ini adalah lipid bilayer. Nah, di sini natrium ini memiliki protein ini, maksud saya, ini memiliki afinitas yang besar terhadap natrium. Jadi nanti natrium akan terikat pada protein ini. Nah, bersamaan dengan itu nanti akan ada ATP yang kemudian akan memfosforilasi protein ini sehingga nanti ATP akan memberikan satu gugus fosfatnya atau yang tadi saya katakan fosforilasi sehingga ATP akan berubah menjadi ADP.
Nah, karena ada fosfat yang terikat pada protein, maka nanti protein ini akan berubah konformasinya sehingga akan ini apa menghadap keluar sel ya, menghadap ke cairan ekstraseluler dan bersamaan dengan itu natrium akan lepas. Karena konformasi protein ini berubah, maka natriumnya nanti akan lepas. Jadi natriumnya nanti akan ke cairan ekstraseluler. Nah, selanjutnya di sini karena konformasinya ini berubah proteinnya, maka kalium, ion kalium ini juga akan terikat kepada proteinnya di sini. Nah, karena ada kalium yang terikat di sini, maka fosfatnya di sini akan lepas. Nah, karena fosfatnya lepas, maka protein akan kembali ke posisi awal, menghadap ke bagian dalam sel intraseluler. Nah, karena posisi dari protein itu berubah, maka kaliumnya ini akan dilepaskan. Karena kalau dalam posisi seperti ini afinitas terhadap kalium itu sangat rendah. Jadi jika dilepaskan, nanti akan kembali lagi natrium yang akan mengisi atau terikat pada protein. Itu adalah penjelasan terkait dengan pompa ini ya, pompa K dan Na. Selanjutnya di sini adalah magnesium, mineral magnesium atau Mg2+. Nah, Mg2+ ini banyak ditemukan di cairan intraseluler dan merupakan kofaktor untuk enzim kinase. Nanti untuk enzim kinase ini banyak digunakan pada metabolisme tubuh ya, baik itu karbohidrat ataupun lipid. Nah, di cairan intraseluler, Mg ini juga sering ditemukan berikatan dengan ATP. Jadi ATP itu nanti kalau misalkan akan digunakan, ini bentuknya adalah bentuk ATP yang terikat dengan Mg. Nah, Mg ini sebagai kofaktor. Nah, ATP yang berikatan dengan Mg ini merupakan substrat yang lebih efektif bagi enzim-enzim yang membutuhkan ATP. Kekurangan Mg ini dapat menyebabkan beberapa penyakit, yaitu jantung, ginjal, neuromuskular, saraf. Penyakit saraf. Nah, ini adalah kalsium. Fungsinya adalah dalam penggumpalan darah ya, kontraksi otot, penghantar rangsangan, kemudian aktivitas beberapa sel. Nah, kedefisiensinya nanti ini kelemahan otot, lumpuh, mual, gagal jantung. Nah, ini juga merupakan mineral yang penting dalam ini ya, gigi. Selanjutnya besi. Ini bergabung dengan protein dan tembaga, ini membentuk hemoglobin dan pembentukan myoglobulin. Ya, kalau hemoglobin itu dalam aliran darah, kalau myoglobulin itu dalam otot. Dalam tubuh ini berbentuk Fe2+, tapi karena ada vitamin C, jadi nanti ini dioksidasi membentuk Fe3, Fe3+. Nah, bentuknya ini ya. Di dalam tubuh ini tersimpan dalam jumlah yang besar dalam jumlah besar dalam protein itu namanya yaitu ferritin. Kalau kekurangan zat besi itu menyebabkan anemia. Nah, ini adalah beberapa unsur atau mineral beserta dengan fungsinya, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ini juga. Nah, sudah selesai. Nah, itu adalah yang bisa saya sampaikan materinya. Nanti bisa kalian baca-baca kembali materinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.